Namaku Lina. Usia 32 tahun. Aku hanya seorang wanita biasa, tidak pintar merias wajah, tidak juga lihai bersolek. Keseharianku dihabiskan di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, mengurus anak dan suami. Aku tidak pernah menuntut macam-macam, cukup suamiku pulang membawa nafkah, tersenyum, dan bersikap baik pada kami. Itu saja sudah membuatku bersyukur luar biasa. Tapi, semuanya berubah sejak Yuni pindah ke rumah seberang. Dia janda, cantik, dan selalu wangi. Setiap pagi, saat aku menyapu halaman, dia keluar rumah dengan daster tipis yang membuat para lelaki tak bisa berpaling. Termasuk suamiku, Herman. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Tapi semakin hari, semakin terlihat jelas. Herman mulai sering pulang malam, alasan lembur. Tapi uang belanja tak pernah bertambah. Kadang malah berkurang. Aku tahu dia bukan tipe pria yang suka berbohong. Tapi ada sesuatu yang dia sembunyikan. Pernah satu malam, aku terbangun dan melihatnya memegang ponsel sambil tersenyum sendiri. Saat aku tanya sedang chatting dengan siapa, dia menjawab singkat, teman kantor. Tapi aku lihat bayangan namanya, bukan nama laki-laki. Dan sejak saat itu, aku mulai kehilangan arah. Aku menangis diam-diam di kamar mandi, menunduk saat melihat mata anakku, dan pura-pura bahagia saat menyambut suami pulang. Padahal hatiku seperti dirobek setiap hari. Puncaknya terjadi saat aku iseng mengikuti Herman dari belakang. Dia bilang ada rapat malam di luar kota, tapi ternyata mobilnya justru parkir di gang sempit tak jauh dari rumah. Jantungku berdegup keras. Aku mengenal daerah itu. Banyak rumah kontrakan kecil di sana. Dan ya, aku menemukannya berdiri di depan pintu rumah, mengetuk dengan santai. Tak lama, pintu dibuka. Dan yang muncul adalah Yuni. Dengan daster tipisnya yang sama. Aku nyaris terjatuh di tempat. Ingin berteriak. Tapi tenggorokanku tercekat. Herman masuk ke dalam dengan langkah yang tak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Seolah rumah itu miliknya. Seolah wanita itu miliknya. Malam itu aku tidak pulang ke rumah. Aku duduk di musala kecil yang sepi, beralaskan sajadah lusuh, menangis sampai mata sembab. Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu isi hatiku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tidak punya orang tua. Saudara jauh semua. Dan aku, hanya seorang ibu rumah tangga tanpa pekerjaan, tanpa uang. Keesokan harinya, aku pulang dengan badan gemetar. Anak semata wayangku, Azka, menyambut dengan pelukannya yang hangat. Aku tidak sanggup melihat wajahnya. Bagaimana aku harus menjelaskan kalau ayahnya tak lagi mencintai kami? Saat malam datang, Herman pulang dengan aroma parfum wanita yang sangat asing. Aku menatapnya dalam diam. Dan tanpa basa-basi, dia langsung bicara. Aku mau pisah. Hidupku lebih bahagia sama Yuni. Kamu gak pernah ngertiin aku, Lin. Rumah ini kerasa kayak neraka. Kamu gak pernah bisa jadi istri yang menarik. Kamu cuma bisa ngatur, dan ngatur. Aku tidak menjawab sepatah kata pun. Hanya diam. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang pecah. Hatiku, mungkin sudah hancur total saat itu. Dia bahkan menamparku saat aku mencoba memohon agar Azka tidak dibawa. Anak itu butuh masa depan. Dan masa depannya bukan sama kamu, Lin. Kamu cuma wanita gagal. Tanpa rasa bersalah, dia mengusirku dari rumah yang bahkan kubayar sewanya dari hasil menjahit kecil-kecilan. Malam itu aku berjalan di bawah gerimis tipis, sambil menggandeng Azka yang terus bertanya, "Kita mau kemana, Bu?" Aku tak tahu harus menjawab apa. Yang ku tahu, aku harus tetap berjalan, harus tetap hidup, dan harus tetap percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya tersesat dalam kesakitan selamanya. Langkahku akhirnya membawaku ke terminal kota, dan dari sanalah takdirku mulai berubah. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa jalan berliku ini akan membawaku pada sesuatu yang lebih besar dari semua yang pernah kupunya. Cerita ini belum selesai, Mas. Terminal itu basah, dingin, dan penuh sesak.
Aku duduk di bangku kayu yang mulai lapuk, memeluk Aska yang terlelap di pangkuanku. Matanya sembab, tubuhnya menggigil. Tapi dia tidak rewel. Seolah tahu bahwa ibunya sedang berjuang di tengah badai yang luar biasa besar. Malam itu aku benar-benar tidak punya siapa-siapa. Hanya satu tas berisi pakaian tipis dan beberapa lembar uang receh. Aku tak bisa menghubungi siapapun. Semua kontak saudaraku sudah lama menghilang sejak aku memutuskan menikah dengan Herman dan pindah ke kota. Satu-satunya yang kupunya hanya sisa semangat untuk bertahan. Keesokan harinya, aku berjalan kaki menyusuri gang-gang sempit, mencari tempat tinggal. Apapun, asal bisa berteduh. Sampai akhirnya aku bertemu Bu Salamah, seorang janda tua yang tinggal sendiri di rumah petak kecil dekat pasar. Saat melihatku dan Aska, beliau langsung membuka pintu lebar-lebar. "Masuk, Nak, anakmu kedinginan." Allah, saat itu aku tak bisa menahan tangis. Untuk pertama kalinya, ada orang yang peduli. Tanpa tanya, tanpa curiga, beliau menyuguhkan teh panas dan sepiring nasi dengan telur dadar. Dan malam itu, aku bisa tidur nyenyak di atas tikar yang meski keras, tapi terasa sangat hangat karena ada rasa kasih di dalamnya. Hari-hari selanjutnya kulalui dengan menjahit kembali. Aku bawa mesin jahit tua dari rumah, yang alhamdulillah masih bisa kusembunyikan di rumah tetangga sebelum aku pergi. Perlahan-lahan aku menerima pesanan kecil. Dari tetangga, dari ibu-ibu pasar. Tak besar, tapi cukup untuk makan kami berdua. Aska kuantar sendiri ke sekolah dengan sandal jepit yang mulai tipis. Tapi dia tak pernah mengeluh. Justru dia yang sering bilang, "Nanti Aska jadi orang kaya, Bu. Biar ibu nggak nangis terus." Aku hanya tersenyum, menyembunyikan air mata yang nyaris tumpah. Namun hidup memang tak pernah bisa ditebak. Suatu hari, saat sedang menjahit di emperan pasar, seorang pria paruh-baya memperhatikanku cukup lama. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali mengamati hasil jahitanku. Aku sempat risih, tapi ternyata dia bukan orang sembarangan. Namanya Pak Ardi. Seorang pengusaha toko bahan kain yang cukup besar di kota ini. Ia mendekatiku bukan karena ingin memesan jahitan, tapi karena tertarik dengan ketekunanku. "Ibu terlihat bekerja dengan hati," katanya. Sejak saat itu, beliau mulai sering menitipkan kain untuk kujahitkan. Upahnya jauh lebih besar dari biasanya. Aku tak pernah berpikir macam-macam. Yang kupikir, ini rezeki dari Allah. Tapi ternyata, perhatian Pak Ardi tak berhenti di situ. Ia mulai sering membawakan makanan untuk Aska, bahkan pernah membelikan sepatu baru untuknya. Aku sempat menolak, tapi dia bilang, "Saya dulu punya istri yang juga hidup susah. Saya tahu betul rasanya." Lama-kelamaan, kedekatan kami berkembang. Aku tahu, sebagian tetangga mulai berbisik, tapi aku tak peduli. Aku hanya hidup untuk Aska. Hingga pada suatu malam, Pak Ardi mengajakku berbicara serius. Ia datang ke rumah Bu Salamah dengan pakaian rapi dan membawa kue kotak. Dengan wajah yang tenang tapi tulus, dia berkata, "Saya tahu masa lalu ibu berat, tapi saya juga sendiri. Dan saya ingin menua bersama seseorang yang tahu rasanya kehilangan dan tetap bisa tersenyum. Maukah ibu menikah dengan saya?" Aku membeku. Antara tak percaya dan takut bermimpi. Aku wanita yang sudah dihancurkan laki-laki, yang dibuang seperti kain lep. Tapi sekarang, Allah menghadirkan seseorang yang justru melihat nilainya bukan dari masa lalu, tapi dari kesabaran. Aku tidak langsung menjawab. Kupeluk Aska malam itu, dan kutanya padanya, "Kalau ibu nikah lagi, kamu marah gak?" Dia menjawab pelan, "Yang penting ibu gak sedih lagi." Akhirnya aku terima lamaran Pak Ardi. Dengan sederhana. Tanpa pesta. Tanpa undangan besar. Hanya doa dan syukur. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada bahagia yang tak pernah ku tahu sebelumnya. Aku tak lagi jadi istri yang diinjak. Aku jadi ratu di rumah sendiri. Aska disekolahkan dengan baik. Dan setiap malam kami duduk makan bersama tanpa teriakan. Tanpa air mata. Hidupku kembali berwarna. Tapi seperti yang ku bilang,
hidup tidak pernah benar-benar selesai memberi kejutan. Karena di suatu sore, saat aku menunggu Aska pulang sekolah, aku melihat sosok yang tak pernah kuduga akan kulihat lagi. Herman. Ia berdiri di depan gerbang pasar, mengenakan seragam lusuh tukang parkir. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan saat ia menatapku, matanya membelalak. Seolah tak percaya, karena wanita yang dulu dia hina, kini turun dari mobil mewah dengan tas branded di tangan, dan senyum tenang di wajah. Tapi ini baru permulaan. Karena rasa sakit akan kembali. Kali ini bukan untukku. Herman berdiri mematung. Matanya mengikutiku seperti orang linglung. Aku turun dari mobil perlahan, menggandeng Aska yang baru pulang sekolah. Tidak ada niat pamer. Tapi aku tahu betul, dia melihat semuanya. Mobil mewah yang ku kendarai, perhiasan yang menempel di tubuhku, dan tatapan hormat dari para pedagang pasar yang mengenalku sebagai istri Pak Ardi. Aku tidak menyapanya. Tidak ingin juga. Tapi langkahku terhenti saat tiba-tiba dia berlari kecil, lalu berdiri tepat di depanku. "Lin, ini kamu." Suaranya serak. Napasnya bau rokok murahan. Aku menatapnya datar. "Ada perlu apa?" Dia terdiam, menatap Aska yang kini berdiri di sampingku. "Itu Aska ya? Udah besar." Aku tersenyum tipis. "Alhamdulillah, besar tanpa bantuanmu." Herman menarik napas panjang, seolah sedang menelan pil pahit yang terlalu besar. Aku minta maaf, Lin. Aku salah. Aku bodoh. Aku." "Berhenti," potongku cepat. "Aku nggak perlu permintaan maafmu. Bukan karena aku nggak bisa memaafkan, tapi karena kamu sudah kutinggalkan di masa lalu." Aku melangkah pergi, tapi dia memegangi lenganku. "Lin, tolong. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Yuni, dia ninggalin aku. Kabur bawa semua tabungan. Mobil dijual. Aku dikejar utang. Aku bahkan tidur di emperan masjid 2 bulan terakhir." Aku menatapnya dalam diam. Tak ada lagi amarah. Yang tersisa hanya rasa iba pada seorang pria yang dulu merasa punya segalanya, lalu kehilangan segalanya, karena mengkhianati orang yang mencintainya tulus. "Terserah kamu mau hidup seperti apa sekarang, Herman. Tapi jangan ganggu hidup kami. Aku dan Aska sudah bahagia. Jangan kau hancurkan lagi." Aku pergi meninggalkannya. Tak ingin anakku melihat air matanya sendiri menetes saat ia memanggil-manggil namaku di belakang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Ardi tahu tentang pertemuanku dengan Herman. Tapi dia hanya menatapku dengan mata yang dalam. "Kalau kamu mau bantu dia, aku gak akan larang, Lin," katanya lembut. Aku menggeleng. Aku kasihan. Iya. Tapi dia sudah menghancurkan terlalu banyak. Dan aku gak mau Aska melihat ibunya kembali jatuh karena masa lalu. Pak Ardi hanya memelukku. "Keputusan ada di kamu." Namun, hati ini tetap hati. Meski luka sudah lama, kadang masih berdarah juga. Aku menyelipkan uang di kantong plastik. Kuberikan lewat tetangga pasar yang sering lihat Herman tidur di belakang toko. Tidak banyak, tapi cukup untuk makan beberapa hari. Tanpa nama, tanpa pesan. Biar Allah yang tahu. Hari-hari berlalu. Aku semakin sibuk dengan toko butik milikku sekarang. Hasil dari kerja keras dan dukungan Pak Ardi. Aska tumbuh cerdas, sering ikut kegiatan sosial, dan jadi juara kelas. Semua yang dulu hanya mimpi, kini jadi kenyataan. Hingga suatu hari, aku mendapat undangan reuni dari sekolah lamaku. Aku tidak terlalu tertarik, tapi Aska bilang, "Ibu harus datang, biar orang-orang tahu kalau ibu sekarang luar biasa." Aku tertawa. Akhirnya aku datang. Dan di sanalah, aku bertemu dengan orang-orang yang dulu menertawakanku karena jadi ibu rumah tangga. Dulu yang bilang aku perempuan kampungan. Tapi kali ini, mereka yang berusaha mendekat, memuji, dan menanyakan rahasia hidupku. Namun yang paling mengejutkan, Yuni juga datang. Dia datang dengan wajah penuh bedak murahan, tas KW di tangan, dan sepatu hak tinggi yang sudah usang. Tatapannya menyapu ruangan,
dan berhenti padaku. Dia tersenyum kecut, lalu berjalan mendekat. Lina, ya Allah, kamu sekarang, wow. Aku hanya tersenyum. Tidak ada dendam. Tidak ada amarah. Hanya iba yang kini berganti posisi. Masih sama Herman? Tanyaku datar. Dia terbatuk kecil, lalu mengalihkan pandangan. Udah enggak? Dia terlalu menyedihkan. Aku menatapnya lekat. Dulu aku yang kamu anggap menyedihkan. Sekarang giliranmu. Dia tak membalas. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wanita itu menunduk. Kalah. Bukan oleh harta, tapi oleh kenyataan. Bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa direbut dengan tipu daya. Aku melangkah pergi dari ruangan itu dengan dada lapang. Tidak bangga. Tidak sombong. Hanya bersyukur. Bahwa Allah menunjukkan betapa indahnya balasan bagi mereka yang bersabar. Tapi semua belum selesai. Karena satu surat datang. Tak lama setelah reuni itu. Surat dari pengacara. Mengatasnamakan Herman. Dan isi surat itu mengubah segalanya. Hari itu, Pak Ardi sedang keluar kota untuk menghadiri pertemuan bisnis. Aska bermain di halaman belakang rumah bersama kucing peliharaannya. Aku duduk di ruang tamu, membuka surat dari pengacara yang baru saja diantar kurir. Awalnya aku mengira ini hanya surat biasa. Mungkin tagihan atau undangan. Tapi begitu kubaca nama pengirimnya, aku mulai merasa aneh. Surat itu ditandatangani oleh kantor pengacara yang menangani administrasi harta warisan. Di dalamnya disebutkan bahwa Herman meninggal dunia seminggu lalu. Dan aku tercantum sebagai salah satu ahli warisnya. Tubuhku kaku. Napasku tercekat. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah? Sedih? Heran? Aku bahkan tidak tahu Herman sakit. Tidak ada yang memberitahu. Surat itu juga menyebutkan bahwa Herman meninggalkan sejumlah aset. Bukan banyak, tapi cukup untuk membuatku terdiam lama. Sebidang tanah di pinggiran kota. Beberapa perhiasan emas lama. Dan buku harian. Buku harian itu disertakan dalam paket surat. Sampulnya lusuh. Ada bekas air di sudut-sudut kertas. Aku memegangnya dengan tangan gemetar. Lalu kubuka halaman pertamanya. Maafkan aku, Lin. Jika surat ini sampai padamu, artinya aku sudah tidak ada di dunia. Aku tidak pernah pantas disebut sebagai suamimu. Tapi satu-satunya yang tersisa padaku hanyalah penyesalan. Aku menulis ini setiap malam di perantoko, saat aku menggigil sendirian, sambil melihat bintang dan berharap waktu bisa kembali. Air mataku menetes. Meski luka itu sudah lama kututup, tapi kata-kata tulus dari orang yang pernah mencabik hatiku begitu dalam tetap terasa. Kau perempuan paling sabar yang pernah kutemui. Aku mengkhianatimu demi perempuan yang hanya mencintai hartaku. Aku kehilangan semuanya. Lin. Bahkan harga diriku. Tapi yang paling menyakitkan adalah aku kehilangan Aska. Anak kita. Yang tak pernah bisa kupeluk lagi. Tanganku gemetar saat membaca halaman demi halaman. Di sana ia bercerita tentang hari-hari terakhirnya. Tentang rasa bersalahnya. Tentang rasa rindunya kepada Aska. Tentang bagaimana ia sering melihatku diam-diam saat aku belanja ke pasar. Ia hanya berdiri dari kejauhan. Takut aku marah. Takut aku merasa terganggu. Aku tahu aku pantas menderita. Tapi tolong, Lin. Kalau suatu saat kamu membaca ini, bilang sama Aska, ayahnya minta maaf, ayahnya menyesal, dan ayahnya sayang dia, meski tidak pernah tahu caranya menunjukkan. Aku menutup buku itu sambil terisak, tak kuasa menahan tangis. Tiba-tiba semua rasa yang pernah ku coba buang muncul lagi. Dendam, iba, dan luka lama yang menganga lagi. Saat Pak Ardi pulang malam harinya, aku menunjukkan surat dan buku itu padanya. Dia hanya menatapku lama, lalu menggenggam tanganku. Kalau kamu mau ke makamnya, ayo, aku antar. Maka keesokan paginya, kami bertiga pergi ke pemakaman umum di kampung belakang pasar. Di sana, aku berdiri di depan nisan yang masih baru, bertuliskan nama Herman bin Hasan.
Di sisi kubur itu, beberapa bunga kering masih berserakan. Dan di atasnya, sebuah batu kecil dengan tulisan tangan, "Maafkan ayah, Aska." Aska mematung. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Tapi anak itu mendekat, duduk di sisi kubur, dan berbisik pelan. "Ayah, aku doakan semoga ayah tenang ya." Lalu ia menangis. Anak itu akhirnya menangis. Air matanya mengalir, bukan karena benci, tapi karena cinta yang terpendam lama. Hari-hari setelah itu seperti mimpi. Aku mendapat kabar dari pengacara bahwa tanah warisan itu ternyata diincar developer besar. Mereka mengajukan penawaran fantastis. Jumlahnya bahkan lebih dari tabungan kami selama ini. Aku mendiskusikan semuanya dengan Pak Ardi. Dan seperti biasa, dia menyerahkan keputusan sepenuhnya padaku. "Kalau kamu ingin menjualnya, kita jadikan panti asuhan atau pesantren kecil. Buat almarhum tenang." Mataku berkaca-kaca. "Itu ide yang bagus, Pak." Dan hari itu juga, aku putuskan menjual tanah warisan itu. Tapi bukan untukku. Semua hasilnya akan kupakai membangun rumah yatim piatu di desa kelahiranku. Atas nama Herman. Supaya kelak, setiap doa dari anak-anak yatim yang tumbuh di sana, bisa jadi penebus kesalahan lelaki yang pernah mencabik hatiku. Namun rupanya, masa lalu belum benar-benar selesai. Karena malam itu, seseorang datang ke rumah kami. Dan wajahnya tak pernah kukira akan muncul lagi setelah bertahun-tahun. Langit malam tampak redup. Angin semilir membawa aroma tanah basah dari halaman. Aku sedang meninabobokan Aska yang ketiduran di sofa ketika bel rumah berbunyi. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Terlambat untuk tamu biasa. Terlalu dini untuk disebut mimpi buruk. Pak Ardi bergegas ke pintu, dan sesaat kemudian, kulihat tubuhnya membeku. Matanya menatap lekat sosok di depan sana. Aku berdiri perlahan, menghampiri. Dan di sana, berdiri seseorang yang dulu kuanggap musibah hidupku. Yuni. Tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Wajahnya penuh garis lelah. Tapi bukan penampilan yang membuatku tercengang, melainkan sosok kecil yang berdiri di sampingnya. Seorang anak laki-laki, kira-kira berusia 7 tahun. "Lina," katanya lirih. "Aku tahu aku gak pantas datang. Tapi aku gak punya pilihan." Aku tidak menjawab. Pak Ardi mempersilakan mereka masuk, meski hatinya pun pasti penuh tanya. Kami duduk. Hening. Hanya suara kipas angin yang terus berputar dengan suara gemuruh kecil. "Anak ini," Yuni menunjuk anak laki-laki itu. "Namanya Harlan. Dia anak Herman." Jantungku nyaris berhenti berdetak. Aku menatap anak itu. Matanya mirip sekali dengan Herman. Bahkan lesung pipinya pun sama. Aku gak tahu harus kemana. Ibuku sudah meninggal. Saudara-saudara semua menolak. Aku hancur, Lin. Setelah Herman meninggal, aku baru sadar, semua yang kulakukan salah. Aku datang ke makamnya. Dan aku melihat batu kecil bertuliskan nama Aska. Suara Yuni mulai bergetar. Aku tahu dia pasti nulis itu sebelum meninggal. Karena satu-satunya yang dia sebut sebelum napas terakhirnya adalah kamu dan Aska. Aku tak bisa berkata-kata. Aku cuma minta satu. Lin, kalau kamu gak bisa bantu aku, tolong jaga anak ini. Dia gak punya siapa-siapa. Tapi dia anak Herman, dan satu-satunya peninggalan yang tersisa. Aku menatap Pak Ardi, lalu menatap Aska yang tertidur tak tahu apa-apa. Kepalaku penuh tanya. Hatiku penuh luka, tapi juga penuh belas kasih. Tidak kepada Yuni, tapi kepada anak yang tak pernah tahu dosa siapa yang membuatnya kehilangan segalanya. Kami akhirnya memutuskan untuk mengurus Harlan. Bukan karena dia anak Herman, tapi karena dia anak tak berdosa yang butuh kasih sayang. Butuh tempat pulang. Butuh dekapan ibu. Aska menerimanya dengan cepat. Mereka bermain bersama, belajar bersama, dan lama-kelamaan seperti kakak adik kandung. Hidupku kini lebih ramai, tapi juga lebih penuh makna. Yuni sendiri pergi dari kota itu. Entah kemana.
Hanya sesekali ia mengirim surat, menanyakan kabar Harlan. Tapi tak pernah sekalipun ia minta kembali. Mungkin dia tahu, tempatnya memang sudah tertutup selamanya. Dan aku kini bisa tersenyum menatap masa lalu. Karena Allah telah membalas semua air mata dengan bahagia. Semua luka dengan cinta. Dan semua penghinaan dengan kehormatan. Dulu aku dicampakkan demi janda yang katanya lebih segalanya. Kini, aku hidup tenang sebagai istri pria yang mendekapku dengan hati, bukan harta. Dan Herman, biarlah ia tenang di sana, bersama doa-doa yang mengalir dari anak-anak yatim, dari Aska, dan dari Harlan. Karena kisah ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang balasan Allah yang datang pada waktu paling indah.